Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kepada yang terhormat Bapak dosen TRS Haji Muslam MAG MPD, dan yang saya hormati dan saya banggakan kepada rekan-rekanku semua yang saya banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan perkuliahan seperti biasanya. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di akhir kiamah nanti. Oke, pada siang hari ini kami dari kelompok 12 yang akan mempresentasikan materi makalah dengan tema kendala-kendala pelaksanaan supervisi pendidikan. Kami dari kelompok 12 terdiri dari Nailih Hidayah, Ahmad Ridho Nasution, dan Taufan Akbar Asas Jemi. Oke, kita langsung saja ke topik pembahasan. Dalam supervisi pendidikan, tentulah kita akan mendapatkan sebuah kendala-kendala yang mana kendala-kendala tersebut akan kita alami apabila kita akan terjun ke dunia pendidikan. Kendala-kendala tentunya akan kita cari solusi-solusi untuk menjawab dari permasalahan atau kendala tersebut. Untuk itu, apa saja sih kendala-kendala yang biasanya kita lalui atau kita hadapi dalam supervisi pendidikan? Dalam kelompok kami, kendala atau permasalahan supervisi di sekolah, tentunya ya, tidak di lain, dengan di luar sekolah, tetap di luar sekolah ya. Di dalam permasalahan supervisi di sekolah, diantaranya ada 7 dalam makalah. Yang pertama, kompleksitas tugas manajerial seorang kepala sekolah. Yang dua, kurangnya persiapan dari guru di supervisi. Yang ketiga, unsur subjektivitas dirasa masih tinggi. Yang keempat, sering dilakukan pergantian kepala sekolah. Dan yang kelima, sarana dan prasarana yang terbatas. Yang keenam, kurangnya disiplin guru. Dan yang terakhir, yang ketujuh, masih kurangnya pengetahuan guru tentang pengolahan proses belajar mengajar. Dari kendala-kendala tersebut, ya, kita juga akan memberikan sebuah solusi atau pemecahan alternatif masalah dalam pelaksanaan supervisi. Yang pertama, dilakukan pendelegasian wewenang oleh kepala sekolah kepada guru-guru senior. Yang kedua, pembinaan motivasi kepada guru akan pentingnya supervisi pendidikan. Yang ketiga, dilakukan pembinaan oleh kepala sekolah kepada guru-guru senior yang ditunjuk sebagai supervisor dan membentuk tim penilai supervisi. Dan yang keempat, dilakukan koordinasi secara intens pada seluruh elemen sekolah. Yang kelima, mengupayakan sarana dan prasarana yang memadai. Yang keenam, menerapkan disiplin terhadap tata tertib guru. Yang ketujuh, mengadakan evaluasi ketenagaan. Itu adalah permasalahan dan pemecahan dalam pelaksanaan supervisi. Mari kita satu persatu kita bahas. Yang pertama,
kompleksitas tugas manajerial seorang kepala sekolah. Program kegiatan supervisi pendidikan tidak dapat dilakukan oleh kepala sekolah seorang diri. Tentunya kita harus membutuhkan seseorang atau guru yang lain dalam melaksanakan tugas atau pembagian tugas. Kalau kita tidak memberikan atau mempercayakan atau membagikan tugas kepada guru-guru yang lain, maka tentu saja tidak akan berjalan dengan seimbang. Dalam hal ini kepala sekolah tidak boleh secara otoriter atau secara idealis menguasai semuanya. Entah itu dari aspek pemutusan suatu kegiatan, memutuskan sebuah program dari sekolahan dan lain-lain. Itu tidak boleh seenaknya sendiri, meskipun dia adalah seorang kepala sekolah. Kepala sekolah harus menjalankan manajerial sesuai dengan komposisi-komposisi yang telah ada pada sekolahan tersebut. Yang kedua, kurangnya persiapan dari guru di supervisi. Nah, itu guru-guru biasanya kalau ada supervisi malah kebingungan, malah panik, atau malah beranggapan bahwa semata-mata kegiatan ini hanyalah untuk mencari-cari kesalahan. Nah, itu tidak benar. Sesungguhnya tujuan guru di supervisi adalah untuk apa? Untuk mengetahui kinerja guru, untuk mengetahui persiapan seorang guru dalam mengajarkan atau mendidik anak. Apakah sudah sesuai dengan RPP, apakah sudah sesuai dengan materi, bagaimana cara dia mengajarkan pada anak-anak, apakah ada kesalahan anak itu langsung ditegur atau bagaimana. Itu namanya supervisi. Tapi kadang-kadang guru-guru itu merasa takut atau merasa biasa wae lah di kepala sekolah engko kesalahan. Itu tidak benar ya. Oke, yang ketiga, unsur subjektivitas guru supervisor dirasa masih tinggi. Unsur subjektivitas dari supervisor yang ditunjuk oleh kepala sekolah dirasa masih tinggi. Keadaan ini terjadi dikarenakan kegiatan supervisi pendidikan tidak dilakukan secara langsung oleh kepala sekolah, tapi oleh guru-guru yang dianggap telah senior oleh kepala sekolah, di mana masing-masing guru tersebut memiliki kepribadian yang berbeda-beda dan prinsip supervisi maupun teknik supervisi yang saling berbeda pula. Ya, itu ya. Jadi seorang kepala sekolah itu dia melakukan supervisi itu memilih guru. Oh, kamu aja yang telah memenuhi syarat, kamu aja yang telah telah senior, kamu aja yang sudah lama mengajar. Itu tidak boleh, harus merata. Yang keempat, sering terjadi pergantian kepala sekolah. Ya, memang di dalam dunia pendidikan sendiri yang selama ini saya ketahui, bahwa kepala sekolah akan digantikan setelah 4 tahun menjabat atau 4 tahun periode dalam menjabat sebagai kepala sekolah. Itu juga berimbas kepada program-program sekolah yang masih belum bisa terlaksanakan atau terrealisasikan. Tetapi juga ada bagusnya. Apabila kepala sekolah yang tahun ini tidak berjalan sesuai dengan kinerjanya atau tidak bagus, bisa digantikan kepada kepala sekolah yang baru yang dianggap sudah memenuhi persyaratan untuk menjadikan kepala sekolah atau memimpin sebuah sekolah. Terus yang kelima, sarana dan prasarana yang terbatas. Ya, itu juga akan mengakibatkan permasalahan atau kendala yang dihadapi
di dalam dunia pendidikan. Contohnya di tahun kemarin, pelajaran tahun kemarin yaitu dilaksanakan ujian berbasis komputer. Tetapi kita tahu di daerah terpencil kalau kita menggunakan komputer, apalagi internet ya, itu nanti akan sulit. Makanya di situ sarana prasarananya terbatas. Terus kalau semisal ada lagi IPA kalau nggak salah itu ada praktek yang namanya organ tubuh manusia, susunan tulang-tulang manusia dan sebagainya. Lalu kalau tidak ada alat peraga, itu juga sulit untuk menerangkan kepada siswa. Dan masih banyak lagi keterbatasan sarana dan prasarana. Solusinya bagaimana? Solusinya kita sebagai guru harus sebisa mungkin berinovasi kreatif dalam memberikan pengajaran kepada guru dan media apa yang pas yang akan digunakan diajarkan kepada siswa-siswinya. Yang keenam, kurangnya disiplin guru. Ya, kata-kata disiplin di sini berarti contohlah absensi dalam masuk sekolah. Yang paling mendasar masuk pada waktu kurang tepat, katakanlah jam 7 sudah mulai pembelajaran, sedangkan seorang guru itu baru masuk jam 7:30. Lah ini kurangnya disiplin guru ya. Dan itu saja. Contoh lagi, pada pengolahan rapot semester juga itu ada tenggang waktunya, saya ketahui. Apabila guru tersebut tidak disiplin, maka terjadi akan keterlambatan penilaian. Terus ada lagi contoh dalam waktu mengajar udah wayah masuk kelas tetapi dia belum masuk kelas. Masih banyak lagi yang terjadi kalau kurangnya disiplin guru ya. Nah, terus bagaimana cara untuk mengatasinya? Mengatasinya ialah kepala sekolah memberi pembinaan kepada guru-guru yang terlambat, tidak disiplin. Bagaimana Pak caranya? Caranya ditegur, dimotivasi, ditanyai, Pak kemarin telat ada apa? Ada masalah apa? Kok telat? Itu nanti kalau dilihat telat ada anak-anak, nanti kiranya akan memberikan contoh yang buruk. Itu kepala sekolah akan memberikan suatu motivasi, memberikan sebuah pemikiran, pemecahan masalah kepada guru-guru yang kurang disiplin. Ada punishment-nya, ada reward-nya. Kalau punishment ya dihukum apa gitu, disuruh untuk bagaimana, disuruh untuk apa gitu ya. Oke. Yang ketujuh, masih kurangnya pengetahuan guru tentang pengelolaan proses belajar mengajar yang efektif, yaitu juga sering dialami seseorang guru karena dalam proses pembelajaran apabila tidak terkonsep materi-materi apa yang disampaikan, maka akan kekurangnya waktu mengajar. Semisal gini, dalam pengajaran mata kuliah Bahasa Indonesia, dalam materinya katakanlah cita rakyat lah, tentang legenda. Kalau udah dikonsep sedemikian rupa, itu maka akan menghabiskan waktu. Ya, menghabiskan waktu. Terus kalau saya lihat di bidang media, kita harus mempersiapkan medianya dulu, media pembelajarannya. Apakah proyektor, apakah video, gambar, atau alat peraga yang lain gitu. Makanya dalam proses pembelajaran, guru yang efektif nanti akan berperan kepada siswa. Apabila secara efektif tepat sasaran, maka siswa akan enak. Kalau dalam proses pembelajaran yang saya katakan tadi, materinya banyak, tapi dalam waktu 1 jam sudah selesai, maka anak akan bingung, tidak paham. Kalau sesuai dengan konsep yang sudah matang, maka akan enak, akan sesuai dengan jam. Sudah selesai, materi juga selesai.
kita harus mempersiapkan materi apa yang akan diajarkan pada hari itu sebelum jauh-jauh hari. Ya, itu mungkin di situ saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dalam penyampaian saya sebagai perwakilan dari kelompok 12 bisa memberikan informasi pengetahuan tambahan kepada teman-temanku semuanya, dan juga bermanfaat bagi semuanya. Dari saya, apabila ada tutur kata yang tidak berkenan atau salah kata dalam penyampaian, saya pribadi meminta maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kebenaran itu dari Allah semata, dan apabila ada kesalahan itu dari saya sendiri. Sekian dari pemateri kelompok 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.